Jadi hari ini saya akan kuliah terkait dengan teknik analisis volumetri ya, teknik analisis volumetri atau penetapan kadar dengan menggunakan cara titrasi. Jadi saya mohon keseriusannya dan nanti saya akan tanya untuk mengecek kesiapan Anda menerima materi dari saya ya. Oke, Mas dan Mbak. Jadi ini saya share konten ya. Nanti slide-nya pun saya kasihkan ya, Jadi gini, kalau kita ditanya apa analisis kimia, kalau ini kan semuanya nanti apakah volumetri, kemudian gravimetri, kemudian analisis instrumental, itu kan semuanya bisa ditujukan untuk melakukan suatu karakterisasi kimiawi dari suatu sampel atau bahan. Jadi Anda melakukan karakterisasi. Karakterisasi itu apa? Pencirian. Ya. Jadi misalkan Anda mau melakukan pencirian, parasetamol itu bisa dicirikan dari berbagai aspek. Dari struktur kimiawinya, dari berapa dia kadarnya, ya, bagaimana cara mengidentifikasi itu semuanya adalah karakterisasi dari suatu senyawa. Dan analisis kimia, termasuk di dalamnya adalah analisis farmasi, itu meliputi semua aspek karakterisasi kimiawi suatu sampel ataupun bahan. Nah, kalau ilmu kimia analisis sendiri itu ada yang berpendapat bahwa analytical chemistry is science on chemical measurement. Jadi suatu ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengukuran kimiawi ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, karenanya ya yang dikaji oleh analisis farmasi itu bisa analisis kualitatif ya, bisa analisis kuantitatif, bisa elusidasi struktur atau penentuan struktur. Seringkali nanti Anda kalau untuk lakukan konfirmasi ya, misalkan Anda mengisolasi dari suatu senyawa dari bahan alam, kemudian Anda lakukan strukturnya itu seperti apa dengan mengidentifikasi gugus fungsional dengan inframerah, maka itu juga termasuk kajian dari kimia analisis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemisahan. Ya, metode yang terkenal untuk pemisahan ya kromatografi. Sehingga kromatografi itu termasuk yang diajarkan di bidang analisis farmasi. Nah, sekarang tujuan analisis farmasi atau analisis kimia itu apa? Jadi kalau secara umum ya, karena bahan senyawa obat itu juga senyawa-senyawa kimia, maka kalau saya mengatakan analisis kimia itu ya termasuk di dalamnya adalah analisis farmasi ya, seperti itu. Itu sehingga kalau Anda mau menspesifikkan analisis farmasi ya analisis kimia yang terkait sediaan atau bahan baku farmasi. Lah, tujuan analisis kimia atau tujuan analisis farmasi yang pertama itu adalah untuk konfirmasi. Ya, konfirmasi itu seperti ini. Misalkan pertanyaannya adalah apakah bahan ini adalah parasetamol? Itu pertanyaan konfirmasi ya. Jadi kalau selama ini Anda itu hanya mengenal analisis kualitatif dan kuantitatif, itu ya sekarang perlu diredefinisi bahwa tujuan analisis farmasi atau tujuan analisis kimia itu tidak hanya untuk analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif, tapi dia di situ ada juga yang namanya adalah analisis konfirmasi ya atau identifikasi. Jadi kalau Anda ditanya apakah ini parasetamol, itu bukan analisis kualitatif tapi apa namanya? Konfirmasi. Ya, apakah ini Anis Safitri Sipyat, itu namanya analisis konfirmasi atau identifikasi. Yang kedua adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah analisis yang untuk melihat keberadaan dari suatu analit. Analit itu sesuatu yang dianalisis dalam suatu matriks sampel. Misalkan gini pertanyaannya, apakah dalam sirup ini terdapat parasetamol? Itu termasuk analisis kualitatif. Ya, sama pertanyaannya apakah di sini ada yang ikut kuliah ini ada Wanda? Ada atau tidak kan? Jawabannya yes or no.
Ya, tapi kalau apakah ini Wanda itu namanya adalah konfirmasi ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah analisis, tujuannya adalah untuk analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu untuk mengetahui misalkan berapakah kadar parasetamol di dalam sirup. Ya, gitu. Berapakah tinggi Mbak Wanda itu adalah analisis kuantitatif. Ya. Jadi gitu ya. Yang terakhir ada yang namanya tujuan analisis itu adalah untuk uji batas. Uji batas itu gini, seringkali nanti gini, beberapa obat itu dibatasi ya, dibatasi kadarnya. Misalkan gini, parasetamol itu kadarnya harus 5 mg per mililiter. Maka tujuan analisis yang penting bukan untuk mengetahui berapakah kadar parasetamol di dalam sirup, tetapi justru yang penting adalah berapakah kadar apakah kadar yang ada di sirup itu berada di atas 5 mg per mililiter atau berada di bawah 5 mg per mililiter. Ya, jadi gitu. Sekali lagi tujuan analisis ada sebenarnya kalau di standar seperti di Association of Official Analytical Chemists itu tujuannya ada 6. Cuma ini saya ringkas menjadi 4. Yang pertama apa tadi? Analisis konfirmasi atau identifikasi ya. Yang kedua adalah analisis kualitatif. Yang ketiga adalah analisis kuantitatif, dan yang keempat adalah apa? Uji batas. Ya lah, kita volumetri nanti kita akan banyak di sini, Mas dan Mbak. Ya, jadi nanti kita akan banyak di sini untuk volumetri. Gitu ya. Makanya saya biar Anda tahu kenapa Anda melakukan analisis secara volumetri itu tujuannya adalah untuk ini, untuk mengetahui berapa kadar suatu senyawa obat dalam sediaan farmasi atau berapa kadar suatu obat dalam raw material ya. Itu namanya adalah analisis kuantitatif. Maka biar Anda tahu tujuannya dulu. Masa tahu volumetri, hafal, fasih, tapi ketika ditanya untuk apa? Anda nggak usah menjawab. Tapi sekarang Anda tahu bahwa secara umum tujuan analisis farmasi atau analisis kimia itu ada analisis apa? Konfirmasi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, kemudian uji batas, sehingga nanti Anda diajari apapun oleh guru Anda terkait dengan mata pelajaran analisis farmasi, maka itu bisa Anda kembalikan ke 4 tujuan ini. Dong ya, Mbak Wanda dong, paham? Paham, Pak. Nah, sekarang saya mau ngetes kefahaman Anda. Tadi ada berapa tujuan analisis farmasi? Ada 4. Apa semua? Nggak hafal, tapi nyatet, Pak. Ada 4 ya, oke. Mbak Wanda aslinya dari mana? Dari Palembang. Oh, dari Palembang, luar biasa ya. Jadi nanti tujuannya 4, nggak apa-apa, sudah bagus lah, sudah bisa 4. Tetapi tahu apa tadi? Analisis konfirmasi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah uji batas. Lah, ya itu sekarang. Lah, bagaimana untuk mencapai tujuan tadi? Bagaimana untuk mencapai tujuan yang 4 tadi? Maka kita kan harus mempunyai suatu cara, ya. Caranya apa? Melakukan analisis. Dengan apa melakukan analisis itu gitu. Misalkan Mbak Wanda itu mau pulang ke mana tadi rumahnya? Palembang, betul nggak? Palembang, Pak. Betul kan, Palembang. Nah, itu berarti tujuan Mbak Winda kalau ke Palembang tujuannya adalah pulang kan gitu. Untuk bisa pulang maka Mbak Wanda harus melakukan perjalanan dari Jogja ke Palembang. Nah, caranya melakukan perjalanan itulah yang disebut dengan metodenya. Bisa pakai kapal, bisa pakai pesawat, bisa pakai jalan kaki, bisa pakai apapun. Itu namanya apa? Metode. Nah, sama, Anda mau melakukan analisis konfirmasi, Anda mau melakukan analisis kualitatif, Anda melakukan analisis kuantitatif, atau Anda melakukan uji batas, itu ada metodenya. Gitu ya. Dan volumetri itu nanti termasuk salah satu metode. Ya kan? Jadi
sekarang metode analisis apakah itu kualitatif, kuantitatif, uji batas, ya, kemudian konfirmasi, itu bisa dilakukan, ya, atau bisa dikelompokkan secara instrumental. Secara apa? Instrumental dan secara non instrumen, ya, gitu. Ini umum. Sehingga nanti Anda bisa fasih mengatakan, oh ini termasuk metode instrumental, oh ini termasuk metode non instrumental. Kalau instrumental itu apa artinya, Mbak Anissa? Instrumental itu aslinya apa, Mbak Anissa? No, enggak dengar, Mbak Anissa? Oke, ini terrekord tuh ya. Ada nggak jawab itu akan terrekord. Apa, Prof? Apa? Instrumental itu apa maksudnya? Kalau pendapat saya tentang instrumental adalah metode menggunakan alat-alat analisis yang tercolok. Yang apa? Alat-alat analisis yang terhubung dengan secara instrumen, Prof. Menggunakan menggunakan suatu alat-alat canggih ya, jawabnya ya. Jadi kalau instrumen, jadi jangan jawab bahwa analisis instrumen itu menggunakan alat. Kalau non instrumen itu tidak menggunakan alat. Buret itu juga alat, ya. Oleh karena itu kita batasi kalau analisis instrumen itu menggunakan alat yang canggih. Kalau non instrumen itu menggunakan alat yang tidak canggih. Lalu kriteria canggih itu apa? Lalu orang membuat definisi bahwa there is software. Artinya ketika itu kita mengatakan itu canggih, maka di situ itu maknanya adalah ada software di dalamnya. Misalkan spektroskopi UV-Vis, maka di situ akan ada instrumen, akan ada software di situ. Anda bisa menyetel panjang gelombang tertentu, Anda bisa menyetel scanning pemindaian pada pada panjang gelombang berapa sampai berapa, maka itu ada kita menyebutnya ada software di situ, ya, gitu. Nah, tapi kalau non instrumen itu menggunakan alat-alat yang tidak canggih lah, ya, misalkan buret, labu takar, ya, kemudian Erlenmeyer, ya itu kan kita juga menyebutnya itu alat, ya, alat-alat gelas, ya. Nah, oleh karena itu ini contoh kalau analisis instrumental, contohnya adalah spektrofotometer ataupun kromatograf, ya. Kromatograf itu alatnya, metodenya namanya kromatografi, alatnya namanya kromatograf. Nah, Mas Dan, Mbak, itu canggih itu ya, kita menyebutnya adalah instrumen canggih atau alat canggih, ya. Kemudian yang kedua itu yang saya akan bicarakan itu adalah non instrumen. Menyebutnya adalah non instrumen. Di situ contohnya adalah gravimetri, itu reaksi dengan mendasarkan pada berat konstan, ya. Dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan volumetri. Volumetri itu volumetri pengukuran. Jadi nanti yang diukur adalah berapa volume larutan baku yang diperlukan selama titrasi, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang analisis volumetri. Analisis volumetri itu saat ini itu masih digunakan secara luas. Bahkan beberapa penetapan kadar obat itu juga ada yang masih menggunakan titrimetri, ya, misalkan antibiotik. Kemudian bahkan kalau nanti Anda analisis makanan, ketika menentukan misalkan bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan peroksida, itu pakai titrasi itu, ya. Itu metode standar secara internasional, Bu. Anda di negara manapun kalau melakukan penetapan bilangan asam, ya, selama nanti definisinya itu belum diubah, ya menggunakan titrasi. Gitu, ya, seperti itu. Ya, jadi jangan anggap enteng, ya, walaupun itu tidak melibatkan alat canggih, tapi itu masih tetap digunakan sebagai metode untuk analisis, ya. Tujuannya apa? Kembali ke 4 tadi, apakah identifikasi,
kemudian kualitatif, kuantitatif, atau uji batas ya. Kenapa dia itu masih digunakan secara luas? Karena dia itu bersifat rak. Rak itu bisa dimaknai tahan banting. Tahan banting itu apa? Dia itu tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan yang sedikit. Itu artinya tahan banting. Kalau anak-anak itu disebut tahan banting itu misalkan habis hujan-hujanan, kepanasan, kehujanan lagi, kepanasan lagi, kemudian itu kok tidak sakit, itu kita menyebutkan oh anak itu tahan banting, gitu ya. Nah kalau metode itu dikatakan tahan banting kalau dia itu tidak terpengaruh oleh suatu kondisi lingkungan, ya. Artinya suhu berubah sedikit ya nggak masalah, tekanan berubah sedikit ya nggak masalah. Nah, titrasi itu mempunyai sifat seperti itu. Artinya dia itu tahan gitu ya, dia tahan gitu. Kemudian yang selanjutnya Mas dan Mbak, selain dia itu tahan banting, ya, rak itu dia juga bersifat murah. Ya, dan mampu memberikan presisi yang baik. Presisi itu apa? Presisi itu adalah kedekatan antar hasil pengukuran. Jadi kalau Anda melakukan titrasi, melakukan replikasi sebanyak 3 kali, maka hasil satu dengan hasil yang lainnya itu relatif dekat satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan apa? Presisi, ya. Gitu. Dan itu dekat. Itu biasanya volume titranya itu dekat. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia itu bermain pada kadar tinggi ya. Pada kadar tinggi itu seringkali dia itu menghasilkan suatu presisi yang baik dibanding kalau itu kadarnya kecil ya gitu. Makanya lah titrasi itu kan untuk kadar besar, maka dia itu menawarkan presisi yang tinggi ya. Presisi itu nanti kalau diukur, presisi itu bersifat abstrak ya. Kedekatan antar hasil pengukuran itu kan abstrak ya, seberapa dekat itu kan, maka itu nanti dikuantifikasi dengan parameter yang namanya nilai relative standard deviation atau nilai koefisien variasinya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan ini, dia itu kurang spesifik dan kurang sensitif. Kurang spesifik itu gini, misalkan Anda mau melakukan titrasi dengan cara alkalimetri. Alkalimetri itu penetapan kadar dengan larutan baku alkali. Dengan basa, misalkan dengan NaOH. Nah, kalau Anda mau menetapkan kadar asam asetat, misalkan. Asam asetat itu asam coka itu. Anda karena mungkin penjual bakso, apa betul ini yang diklaim bahwa ini mengandung asam asetat 5%, terus Anda uji secara alkalimetri. Nah, itu kelemahannya. Itu dia itu tidak spesifik. Artinya apa? Kalau di dalam asam coka, asam asetat Anda ya, di dalam coka Anda itu ada asam lain selain asam coka, maka itu nanti dia juga akan tertetapkan. Itu namanya apa? Kurang spesifik. Ya, gitu. Itu namanya apa? Kurang spesifik. Mbak Nurfidiaton, apa yang dimaksud dengan kurang spesifik, Mbak? Contohnya tadi artinya apa? Artinya kalau dia itu kurang spesifik, kalau ada senyawa yang lain selain analit itu dia bisa tertetapkan. Itu namanya apa? Kurang spesifik. Dan dia juga bersifat kurang sensitif, kurang peka. Artinya apa? Titrasi itu mempunyai kelemahan, dia itu mempunyai sensitivitas yang rendah. Artinya supaya bisa dianalisis dengan titrimetri atau volumetri itu kadarnya harus tinggi ya. Oke. Kemudian ini dalam analisis titrimetri sejumlah zat yang diselidiki analit itu direaksikan dengan larutan baku. Nanti setelah ini ada gambar cara melakukan titrasi ya, yang kadar konsentrasinya telah diketahui secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Jadi nanti kalau Anda selama titrasi itu akan terjadi antara analit dengan titran. Antara apa? Analit dengan titran. Kalau itu titrasinya langsung ya, titrasinya langsung. Karena nanti ada titrasi langsung dan titrasi kembali. Kalau titrasinya Anda itu langsung, misalkan Anda punya asam asetat terus Anda titrasi dengan NaOH, ini berarti terjadi apa? Reaksi antara apa? Asam asetat dengan NaOH.
Lah asam asetat itu kita sebut sebagai analit. Ya, atau titrat wis. Titrat atau analit. Ya. Kemudian larutan yang Anda gunakan untuk menitrasi, larutan standar itu kita menyebutnya titran. Jadi apa? Yang kita titrasi namanya adalah analit atau titrat. Kemudian yang kita gunakan untuk menitrasi namanya adalah titran. Ya. Dan titran itu berupa larutan baku atau larutan standar, ya seperti itu. Nah ini contoh titrasi. Ini saya punya apa? Kalau dalam bahasa agama itu punya sanad keilmuan terkait dengan cara titrasi yang baik, ya. Ini perhatikan ada ini. Ini Anda sudah pernah melakukan titrasi belum? Sudah Pak, tapi sudah ya. Nah, sudah. Kalau sudah nanti Anda tinggal dicek kalau titrasi itu apakah Anda melakukan seperti ini atau tidak. Gini ya, dalam titrasi itu nanti itu gini, ketika tadi saya katakan kan dalam titrasi itu akan terjadi reaksi antara titran dengan titrat. Titran itu adalah larutan baku, titrat itu yang dititrasi. Kan gitu. Ini namanya apa di sini? Kalau ini titrasi langsung, ini namanya adalah apa? Analit ya. Analit atau apa? Titrat ya. Titrat. Yang dititrasi ya, namanya apa? Titrat. Ini ya di sini ya. Yang di sini ini adalah apa namanya? Titran. Namanya apa? Titran. Larutan pentitrasi namanya titran atau kita menyebutnya adalah larutan standar ya, larutan baku ya. Jadi larutan baku itu di sini. Ya, nah di sini itu nanti ini kita isi dengan pelarut ya. Nanti saya jelaskan. Ini diisi dengan apa? Pelarut ya, pelarut sampel ya. Ini diisi dengan apa? Pelarut sampel. Nah, Mas dan Mbak, ketika kita melakukan titrasi, maka sampel di sini namanya Erlenmeyer, kemudian ini adalah buret. Ada teknik-teknik tertentu yang membuat titrasi itu nyaman, harus titrasi sambil duduk. Gitu ya. Kemudian boleh bagi yang tidak kidal itu apa? Tangan kanan itu memegang apa? Tangan kanan itu memegang Erlenmeyer, tangan kiri itu memegang buret. Bagi yang tidak kidal. Anda tahu kidal itu singkatan apa, Mas dan Mbak? Nggak tahu ya, kiri dari lahir. Artinya yang dominan yang kiri ya, itu. Jadi yang bagi yang tidak kidal itu apa namanya? Tangan kanan memegang ini contohnya tangan kanan memegang apa? Erlenmeyer, tangan kiri memegang buret. Ini bukan buretnya, tetapi ini apa? Keran buretnya. Kemudian mata itu harus selalu terlihat, tidak boleh mata itu melihat di atas. Paham ya? Mata harus melihat di mana? Di bawah. Di Erlenmeyer. Kenapa? Karena mata kita itu menjadi alat untuk melihat terjadinya perubahan yang terjadi di larutan yang kita titrasi. Perubahan-perubahan yang ada di Erlenmeyer. Apakah itu karena perubahan warna atau karena mulai terbentuknya endapan. Ya, dia mata harus tertuju kemana? Ke Erlenmeyer. Jangan sambil berdiri terus lihat, ini kok belum sampai ya, terus matanya lihat keran, nah, itu nggak boleh. Ya banyaklah teknik-teknik titrasi, nanti Anda mungkin bisa lihat di YouTube dan sebagainya ya. Banyak ya. Jadi Anda bagaimana cara menggunakan buret, kapasitas yang diperbolehkan berapa, bagaimana cara penulisan angka di buret, ya itu harus kita taat asas-asas yang berlaku di kimia analisis. Nah, di sini itu menarik. Ini saya ambil dari salah satu buku yang bagus ya, buku berbahasa Inggris, textbook Analytical Chemistry. Ini dia mengasih ini gambar ini. Mesti kan ada tujuannya ini. Ya, jadi ini botol semprot. Botol semprot itu isinya apa? Pelarut di sini. Jadi gini ceritanya. Kalau kita melakukan titrasi, yang kita ketahui, ketika suatu larutan titran itu berubah, ya, ketika yang ada di Erlenmeyer itu berubah,
atau apakah itu karena perubahan warna atau terbentuk endapan, maka itu kita sebut sebagai titik akhir. Kalau bahasa Inggrisnya ya endpoint, ya titik akhir. Jadi titik akhir titrasi itu adalah titik yang mana terjadi perubahan di Erlenmeyer. Itu namanya apa? Titik. Lah, padahal yang ingin kita cari yaitu adalah namanya apa? Titik ekivalen. Lah, titik ekivalen itu terjadi ketika antara titran, antara yang di atas dengan yang di bawah itu dia bersifat ekivalen. Maka kita sebutnya adalah equivalent point. Titik unfortunately, sayangnya, gitu ya, sayangnya kita itu tidak bisa mendeteksi titik ekivalen secara visual. Ya. Maka digunakanlah suatu cara, apakah cara visual dengan melihat dengan mata kita, ataukah instrumen. Maka Anda kenal kalau secara instrumen itu dengan menggunakan voltameter misalkan, ya seperti itu. Itu pakai instrumen deteksinya. Lah, kita dengan mata, ya secara visual, kita itu tidak ngerti titik ekivalen. Yang kita tahu itu adalah titik akhir. Lah, antara titik ekivalen dengan titik akhir, karena ini berbeda, maka itu akan terjadi apa yang disebut dengan apa? Kesalahan titrasi. Kalau Inggrisnya ya titration error, kesalahan titrasi. Lah, kesalahan titrasi itu kan harus kita minimalkan. Harus kita minimalkan. Nah, salah satu cara meminimalkan itu adalah supaya, misalkan, let's say ini adalah tetesan terakhir Anda yang itu menyebabkan titik akhir titrasi. Ini tetesan terakhir yang menyebabkan tetesan terakhir yang menyebabkan apa itu menjadi titik akhir titrasi. Ya, seperti itu. Nah, maka kalau ini Anda kelebihannya itu adalah satu tetes, let's say ini satu tetes. Artinya tetesan terakhir itu, kalau ini kena di sini, maka ini berubah. Maka itu adalah akan terjadi apa? Titik akhir titrasi. Lah, supaya kesalahannya itu tidak besar, maka mau tidak mau bagaimana supaya tetesan terakhir itu tidak satu tetes. Kalau guru saya ngajari ya titrasinya namanya kelebihannya bukan satu tetes. Karena satu tetes itu banyak, maka gimana tekniknya supaya kelebihannya itu hanya satu tetes. Dulu saya diajari almarhum guru saya namanya Pak Marno. Saya terkesan sekali. Dan itu saya baru semester 8 waktu itu. Saya diajar semester 8 ya analisis kosmetik. Itu saya diajari guru saya itu. Mas, mau apa? Oh, titrasi. Oh, tak mau nggak tak ajari titrasi kelebihan setengah tetes gitu. Oh, saya itu berkesan sekali. Makanya ternyata kalau itu kita lihat di buku-buku, ternyata ini nggak memang ada. Botol semprot ini tujuannya adalah supaya membantu kita kelebihan titrasinya itu bukan satu tetes, tetapi setengah tetes. Gimana caranya? Gini, kalau Anda pernah mentitrasi, kalau di sini ada larutan, yang kalau itu dia satu tetes kan dia langsung turun ke bawah. Tetapi kalau larutan itu baru setengah tetes, ya setengah tetes ya, itu setengah tetes ini kan dia baru ada di sini. Kalau bahasa Jawa itu munduk-munduk gitu, mau turun tapi nggak jadi turun. Oh ya itu pernah bayangin ya, ada larutan di sini sudah ada cairan, tapi dia tidak jadi turun, kecuali kerannya itu Anda buka sedikit lagi, maka dia akan turun. Nah, ini ketika dia belum turun, ini dianggapnya dia adalah setengah tetes. Karena kalau dia sudah menetes, namanya kan satu tetes. Karena ini setengah tetes, kemudian ini yang setengah tetes di sini, yang di ujung buret itu Anda tempelkan di sini, Mas dan Mbak. Tempelkan di bagian dalam Erlenmeyer. Artinya apa? Tetesan tadi berarti menempel di bagian dalam Erlenmeyer. Nah, terus setelah itu Anda semprot itu yang ada yang menempel di bagian dalam Erlenmeyer itu Anda semprot dengan ini. Ya, Anda semprot dengan larutan yang ada di botol semprot.
Paham ya? Sehingga apa? Cairan yang tadi menempel itu akan turun ke bawah, kemudian dia akan bereaksi dengan analit, sehingga itu akan menyebabkan, let's say itu menyebabkan adalah titik akhir titrasi. Nah, itu adalah salah satu upaya dalam titrasi supaya kesalahan titrasi itu menjadi kecil. Ya, ingat, kesalahan titrasi itu apa? Perbedaan antara titik ekivalen dengan titik akhir, karena kita tidak pernah tahu secara visual kapan titik ekivalen terjadi. Yang kita tahu itu adalah titik akhir. Nah, antara titik ekivalen dengan titik akhir itu ada suatu kesalahan ya. Maka supaya kesalahannya itu menjadi minimal, maka mau nggak mau itu nanti harus kita minimalkan dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan ini ya. Ini luar biasa. Nah, satu lagi kalau nanti Anda mau titrasi yang baik itu untuk pengamatan meniskus ini, Anda gunakan alat ini, kertas hitam putih, Anda kertas karton ya yang bawah hitam, yang atas putih, nanti untuk melihat kira-kira meniskusnya itu di mana ya. Supaya apa? Supaya pengamatan meniskus ini menjadi lebih jelas ya. Paham ya? Jadi ini karena ini ada di buku-buku ya, ini penjelasannya adalah seperti ini. Jadi botol semprot ini punya untuk kita isi dengan pelarut yang sama dengan pelarut yang ada di sini ya, ini sama. Kemudian setelah itu nanti ini kita gunakan untuk menyemprot larutan titran yang itu ada menempel di dinding bagian dalam elemen. Nah, sekarang kita masuk ke analisis bagaimana tahapan-tahapan melakukan analisis ya. Secara umum ya. Secara umum kalau kita mau melakukan analisis, tahapannya itu pertama adalah ini. Kalau itu obat, misalkan Anda bayangkan obat itu kan ada kerja di industri dalam satu batch obat, itu kan tidak mungkin itu nanti Anda analisis semuanya, nggak ada yang dijual nanti. Jadi Anda melakukan namanya sampling. Sampling itu pengambilan sampel. Setelah Anda dapat sampel, itu kita sebut dengan sampel analitik. Sampel analitik itu adalah sampel yang siap untuk dikenai prosedur analitik. Itu namanya sampel analitik ya. Nah, sampel analitik itu selanjutnya kan misalkan Anda dari 10.000 tablet, kemudian Anda ngambil 100 tablet. Nah, 100 tablet ini yang disebut dengan sampel analitik. Setelah itu kan harus Anda gerus, ya, itu kita menyebutnya adalah apa? Sampel preparation atau penyiapan sampel. Nah, kalau itu sudah kita siapkan, maka kita lakukan analisis. Misalkan di sini dengan apa tadi? Titrasi ya, dengan titrimetri ya. Kita dengan cara titrimetri, kemudian kalau itu sudah selesai, maka hasil akhir dari proses analisis itu namanya adalah apa? Analytical data ya, atau data-data analitik. Data analitik ini diperoleh dengan cara analisis data. Data analitik atau hasil analisis itulah nanti yang akan dipakai oleh pengguna. Pengguna itu ya bisa perusahaan, bisa skripsi Anda, bisa dosen Anda ya, pengguna. Kemudian Mas dan Mbak kita lanjutkan dengan kalau itu tadi kan secara umum ya. Sekarang kalau itu kita teknik yang terjadi artinya ketika kita punya sampel analitik. Sampel analitik itu adalah sampel yang siap dianalisis ya. Maka itu tahapan analisis secara volumetrinya yang pertama adalah penimbangan sampel. Jika sampel itu padat. Jadi sampel penimbangan sampel jika sampel itu padat ya. Atau kalau jadi tadi kan ceritanya kan ya, batch obat Anda ambil memperoleh apa? Sampel analitik. Setelah Anda punya sampel analitik, itu kan Anda lakukan penyiapan sampel, misalkan digerus. Setelah digerus, ya ini kan mau dilakukan prosedur analisis secara volumetri ya. Maka ya sampel itu harus ditimbang. Dan ini nanti ada aturan yang nanti akan saya sampaikan ya, bagaimana cara penimbangan yang tepat ya. Ada nanti penimbangan dari sisi tekniknya, nanti kita ada penimbangan
weighing by difference, ada weighing by addition dari tekniknya. Dari jenisnya ada penimbangan kurang lebih dan ada penimbangan seksama. Ya, jadi kita harus taat betul aturan tentang penimbangan itu. Ya, makanya kalau di Farmakope Indonesia itu kan timbang kurang lebih misalkan ya 500 mg sampel secara seksama. Kan gitu ya. Apakah Anda mau weighing by addition atau weighing by difference itu nanti ya. Tapi Anda harus paham dulu jenis apa itu kurang lebih, apa itu seksama. Ya, jadi yang pertama kali Anda harus lakukan timbang. Setelah kalau sampelnya padat itu Anda timbang. Kalau sampelnya itu cair, maka itu harus diambil ya, diambil. Kalau sampelnya itu cair, maka itu harus diambil. Nah, kemudian dimasukkan ke Erlenmeyer lalu ditambah pelarut yang sesuai. Jadi kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan pelarut yang sesuai. Kemudian setelah itu ditambah indikator yang sesuai. Kan gitu kalau titrasi. Sampel setelah ditimbang atau sampel setelah diambil, ya maka itu dimasukkan ke Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan pelarut yang sesuai. Kemudian setelah itu ditambah dengan indikator yang sesuai. Ketika saya mengatakan yang sesuai itu terkait dengan metode volumetri yang Anda pilih. Kan ada volumetri itu yang asidi alkalimetri, ada pengendapan ataupun argentometri, ada kompleksometri, ada redox, dan itu tentunya kan indikatornya ya beda, pelarutnya ya mungkin berbeda ya. Kemudian setelah itu kita lakukan titrasi dengan menggunakan larutan baku tertentu. Tadi ya, kita titrasi dengan menggunakan larutan baku tertentu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengamatan, lalu kita catat titik akhir titrasi. Ingat ya, yang kita catat adalah apa? Titik akhir titrasi ya, titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini kita catat dan nanti itulah yang nanti akan digunakan untuk perhitungan. Ingat ya, yang kita sekali lagi yang kita ketahui adalah apa? Titik akhir titrasi, endpoint. Bukan apa? Equivalent point ya. Jadi kemudian setelah kita catat titik akhir titrasi, kemudian kita lakukan perhitungan kadar. Caranya menghitung kadar nanti ada rumus umum ya, itu V kali N kali BE dibagi miligram sampel kali 100% atau kalikan berat rata-rata sampel atau dikalikan dengan misalkan 5 mg per mililiter. Jadi tergantung pada ekspresi kadar itu seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Mas dan Mbak, nah, teknik yang pertama kali yang Anda harus paham adalah apa? Menimbang. Nah, jadi tadi kan sampel pertama kali itu ditimbang ataupun diambil dengan menggunakan, kalau cairan itu dengan alat-alat tertentu. Tidak boleh kita mengambil sampel untuk tujuan analisis kuantitatif, itu pengambilannya apa tidak sesuai dengan aturan. Tidak boleh misalkan mengambil sampel kok pakai gelas ukur, karena gelas ukur ini bukan alat yang kuantitatif, bukan alat yang kesalahannya minimal ya. Jadi Mas dan Mbak, kebanyakan sampel sediaan farmasi itu berupa zat padat, semi padat atau cair. Kalau sampel Anda yang Anda titrasi itu padat ataupun semi padat, maka itu diukur masanya, kita ukur beratnya. Tapi kalau dengan timbangan tentunya kan, dengan timbangan. Kalau berat itu kan Anda mengukur serbuk, ya, mesti pakai timbangan kan. Tapi kalau sampel Anda itu cair, maka itu diukur volumenya. Anda ngambil. Lah itu yang Anda boleh pakai pipet volume. Tahu pipet volume ya? Anda bisa boleh menggunakan mikropipet, tetapi harus sekali. Nggak boleh Anda mengambil 5 ml larutan dengan mikropipet 1 mili sehingga Anda 5 kali, itu nggak boleh. Kenapa? Karena gini ya, tadi kan saya katakan di awal bahwa kimia analisis itu adalah ilmu tentang pengukuran. Dan semakin banyak kita melakukan pengukuran, maka itu semakin banyak kesalahan. Sama lah. Orang itu seperti saya, kalau semakin banyak ngomong, itu mesti kesalahannya makin banyak. Ya, gitu. Itu pasti itu. Ya, makanya kalau Anda mau mengambil 5 ml, ya sudah harus pakai pipet volume 5 ml. Jangan menggunakan mikropipet 1 ml tapi Anda ngambil
5. Ingat ya, dalam analisis itu nanti pemikirannya berbeda dengan pemikiran seorang pedagang. Kalau pedagang gini, nanti banyak aturan-aturan itu. Jadi kalau Anda misalkan diperintah menimbang, kadang gini ya, kadang kita itu ada sisi pemikiran pedagang. Mungkin kalau nanti Anda kerja di lab, prosedurnya misalkan seperti ini. Ambil 10 gram sampel, tambah 200 ml air. Terus Anda mikir, pedagang Anda, kalau ini saya bagi setengahnya, kan nggak masalah, semuanya setengahnya. Itu nggak boleh. Ya, karena kalau Anda mengambil dalam jumlah sedikit itu biasanya kesalahannya menjadi lebih besar. Jadi Anda ikut. Nanti pelajaran ke atas, kalau nanti Anda semakin semesternya semakin tinggi, nanti ada pelajaran tentang validasi metode analisis. Kalau Anda merubah yang misalkan di prosedur yang ada di Komendia itu mengambil 100 mg terus Anda DID, Anda ambil separuhnya 50 mg, ya sudah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sampel cair itu diukur volumenya dengan pipet volume. Mikropipet, ya, kemudian labu takar. Ya, kemudian setelah itu ada buret. Buret itu boleh. Jadi saya sering berguru gini, kalau Anda pakai cairan sampel pakai apa, Mbak? Pipet volume, Pak. Kalau pecah semuanya, mikropipet. Mahal itu kalau belum beli. Labu takar. Labu takarnya kalau belum beli atau pecah semuanya, pulang. Jangan pulang. Masih bisa menggunakan buret atau pipet ukur. Ya, gitu. Tapi kalau gelas ukur jangan, karena gelas ukur itu bukan alat kuanti. Jadi gini ya, Anda harus punya kecerdasan. Kapan Anda harus menggunakan alat ukur kuantitatif, kapan tidak. Misalkan kalau Anda tadi menambah pelarut, misalkan di prosedur, ambil sekian gram sampel, tambah 50 ml air. Ini pelarut, ya jangan menggunakan buret, cukup gelas ukur. Karena apa? Kalau itu nanti yang Anda ambil itu tidak tepat 50, tapi 49 ml, itu tidak akan berpengaruh pada hasil, ya, seperti itu. Jadi Anda harus punya kecerdasan. Nanti pelajaran lebih lanjut kalau kita berbicara kalibrasi, ya. Jadi dengan kata lain saya bisa mengatakan seperti ini, ya, bahwa alat yang kita gunakan untuk mengambil dan ketika itu menentukan hasil pengukuran, maka itu harus dikalibrasi. Dengan kata lain apa? Yang boleh digunakan untuk mengambil sampel itu adalah alat-alat yang di situ disyaratkan untuk dikalibrasi, ya, gitu. Oke. Sekarang kalau timbangan. Timbangan itu ini seperti ini kan, neraca. Neraca itu kalau Anda perhatikan di situ itu ada di sini ya, ada di sini itu ada namanya kepekaan namanya, ya. Ada yang mengatakan readability. Kepekaan, ya. Kepekaan itu sensitivitas neraca. Contohnya gini, Mas dan Mbak. Kalau Anda, misalkan saya tanya Mbak Wanda, di neraca ini itu tertulisannya seperti ini, 0,0 miligram. Ya, seperti ini. 0,0 miligram. Itu kepekaannya berapa, Mbak Winda? Kepekaannya berapa, Mbak Wanda itu? Pernah kan lihat neraca seperti ini, itu tertulisnya di sini ketika keadaan nggak ada apapun, 0,0. Itu kepekaannya berapa? 0,1 mungkin. Pinter, 0,1 ya, 0,1 miligram. Itu artinya apa? Gini loh ceritanya. Kalau ada perubahan berat 0,1 miligram di sini, kalau ada perubahan berat 0,1 miligram di situ, paham ya? Maka itu angkanya itu berubah. Itu maksudnya. Kalau misalkan ada perubahannya hanya 0,02 miligram, berubah nggak Mbak angka di sini itu? Misalkan Anda punya bahan, terus Anda tambah. Beratnya itu 0,02 miligram. Kira-kira berubah atau enggak? Tidak berubah kan?
Ya, gitu. Nah, itu namanya kepekaan itu, sensitivitas. Jadi sensitivitasnya adalah 0,1 miligram ya gitu. Nah, ini penting karena ini nanti menentukan kepekaan ini itu nanti akan menentukan apa yang dimaksud dengan penimbangan seksama. Penimbangan apa? Seksama. Jadi ya saya mohon nanti Anda harus biar Anda mempraktekkan ilmu, nanti Anda jangan menimbang seenaknya sendiri. Ya, mengikuti ini. Ya, gitu. Kalaupun tidak ada, ya siapa tahu saya, tapi saya yakin kalau 0,1 miligram ini punya lah ya di sana punya. Ya, Mas dan Mbak, jadi timbangan atau neraca yang digunakan adalah neraca analitik dengan kepekaan tertentu. Jadi nggak boleh Anda nimbang sampel untuk analitik kok pakai timbangan yang gula, timbangan beras yang besar-besar itu jadi kacau nanti ya. Tapi harus kita gunakan adalah apa? Neraca analitik ya. Nah, jenis penimbangan kalau ini Anda di bahasa Inggris tuh kata-katanya kadang seperti ini. Approximately of 100 mg of sample accurately weighed. Jadi kurang lebih 100 mg sampel itu ditimbang secara seksama. Itu kalau di Farmakope Indonesia kan seperti itu. Sehingga di sini ada kata-kata apa? Kurang lebih ya, kurang lebih dan apa? Seksama. Kurang lebih dan seksama. Kurang lebih dan seksama. Kurang lebih dan seksama. Oke, kemudian untuk tujuan analisis kuantitatif itu ya, nanti saya ceritakan gini, penimbangan kurang lebih dan penimbangan seksama itu maksudnya apa? Ini. Jadi dalam prosedur analisis kuantitatif sediaan farmasi seringkali analis itu menemukan istilah timbang kurang lebih dan seksama ya. Timbang kurang lebih itu bermakna bahwa seorang analis itu dapat menimbang sampel sebanyak 90 sampai 110 sampel dari berat yang dinyatakan. Contohnya gini, di prosedur Anda disuruh timbang kurang lebih 100 mg sampel. Itu maknanya apa? Anda boleh menimbang antara 90 sampai 110 mg. Kalau Anda harus nimbangnya tepat 100, setengah mati kalau nggak mati beneran. Tepat loh ya, angkanya itu tepat 100, karena kan kesulitan. Saya ambil ilustrasi misalkan, Anda nimbang, oh ketemu 99,8, terus Anda tambahi serbuk biar 100, ternyata malah menjadi 101. Anda kurangi, malah 97,5. Kan itu yang terjadi. Padahal ketika Anda diminta timbang kurang lebih 100 mg, berat Anda yang Anda timbang itu di angka menunjukkan 99,8, kan sudah boleh. Kenapa? Karena itu sudah masuk pada rentang 90 sampai 110. Paham ya? Nah, kalau penimbangan seksama itu penimbangan yang kesalahannya yang ditolerir itu adalah maksimal 0,1%. Jadi seringkali mahasiswa itu confused. Misalkan kalau kita perintahnya itu adalah 100 mg, timbang kurang lebih 100 mg secara seksama, itu bukan berarti kita itu harus menimbang 99,9 sampai 100,1, bukan. Ya, tetapi tetap yang boleh ditimbang adalah apa? Antara 90 sampai 110. Paham ya? Lah, seksama itu merujuk pada jenis neracanya. Paham? Jadi yang Anda timbang tetap berapa? 90 sampai 110. Ya, yang ditimbang. Pokoknya antara 90% sampai 110% dari yang dinyatakan. Misalkan kalau timbang kurang lebih 500 mg, ya Anda boleh menimbang antara berapa? 450 sampai 550. Timbang kurang lebih 200 mg, Anda boleh menimbang antara 180 sampai
220 ya, dan selanjutnya Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Nah, penimbangan seksama itu merujuk pada jenis neraca yang digunakan. Nah, neraca itu gini, neraca tadi kan ada kepekaan. Ya, ada kepekaan. Untuk meminimalkan kesalahan penimbangan, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menimbang sampel menggunakan neraca analitik dengan kepekaan tertentu. Yang pertama adalah kalau neraca andalan, neraca itu ada ini, pembagiannya itu ada ini Mas Danda. Ada neraca itu yang kita sebut dengan neraca analitik. Neraca analitik itu neraca yang kepekaannya 0,1 mg, itu namanya neraca analitik. Disebut juga dengan neraca makro ya. Jadi ada neraca dengan kepekaan 0,1 mg. Itu disebutnya kita dengan apa? Neraca makro atau analytical balance ya. Jadi itu 0,1 mg. Nah, kalau Anda punya neraca dengan kepekaan 0,1 mg, maka supaya penimbangan kita itu seksama, maka minimal yang boleh kita timbang adalah 100 mg. Jadi ini jangan ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau Anda mempunyai sampel ya dan mau Anda timbang dengan neraca analitik atau neraca makro dengan kepekaannya 0,1 mg, maka minimal berat yang ditimbang adalah 100 mg. Sehingga kalau Anda punya neraca dengan kepekaan 0,1 mg, kok Anda gunakan untuk nimbang 50 ya nggak boleh. Ya. Yang kedua adalah ada neraca namanya semi mikro. Neraca semi mikro itu adalah neraca yang kepekaannya adalah 0,01 mg. 0,01 mg. Nah, 0,01 mg ini ya, 0,01 mg ini maka berat minimal yang boleh ditimbang adalah 10 mg. Ada neraca yang namanya neraca mikro, itu kepekaannya 0,001 mg. Maka yang minimal yang boleh ditimbang adalah 1 mg. Sekarang itu ada lagi namanya neraca ultramikro. Apa? Ultramikro. Berarti di bawah mikro ya, ultramikro. Ultramikro itu Mas dan Mbak, kepekaannya itu adalah ya 0,0001 mg. Berarti minimal yang boleh ditimbang berapa? Kalau dengan ultramikro Anda boleh menimbang 0,1 mg. Nah, ya itu jadi ada neraca makro itu kepekaannya 0,1 mg, minimal yang boleh ditimbang adalah 100 mg. Ada neraca semi mikro ya. Semi mikro itu kepekaannya adalah 0,01 mg, itu minimal yang boleh ditimbang adalah 10 mg. Ada neraca mikro, itu kepekaannya adalah 0,001 mg. Minimal yang boleh ditimbang adalah 1 mg. Dan ada lagi yang namanya ultramikro, itu 0,0001 mg. Minimal yang boleh ditimbang adalah 0,1. Ya, seperti itu. Nah, misalkan gini Mas dan Mbak, ini saya tanya, dalam prosedur analisis dinyatakan sebagai berikut. Timbang kurang lebih 100 mg serbu asam salisilat secara seksama. Neraca dengan kepekaan berapakah yang Anda saudara gunakan? Neraca kepekaannya berapa yang digunakan kalau ini? Pertanyaan, timbang kurang lebih 100 mg. Ya. Berarti kepekaannya berapa? Kalau Anda menjawab kepekaannya 0,1 mg itu betul. Tetapi itu betul untuk yang 100 sampai 110. Padahal kalau kita menimbang kurang lebih 100 mg, kita kan juga boleh menimbang antara 90 sampai 110.
Artinya Anda menimbang 90 itu benar secara kurang lebih boleh. Tetapi secara neraca analitik Anda punya 0,1 mg itu nggak boleh. Tetapi kalau Anda menjawab neraca kepekaannya adalah 0,01 mg, 0,01 mg, maka pasti bisa semuanya. Karena kalau 0,01 mg itu ya minimal yang boleh ditimbang adalah 10 mg. Sedangkan yang kita boleh timbang dengan pernyataan kurang lebih 100 mg itu kan antara 90 sampai 110. Jadi 90 ya boleh ditimbang pakai neraca kepekaannya 0,01 atau neraca semi mikro, 110 juga bisa ditimbang dengan neraca kepekaannya semi mikro. Tapi kalau Anda itu mau menimbangnya kebetulan yang Anda punya timbangan atau neracanya itu makro 0,1, ya Anda hanya diperbolehkan antara yang 100 sampai 110. Nah, ini jawabannya harus seperti itu. Saudara hanya mempunyai standar 5 mg. Saudara ingin menimbang 2 mg, maka ya neraca yang Anda gunakan harus neraca apa? Mikro, karena mikro itu boleh mempunyai kepekaan 0,001 dan itu boleh menimbang sampai 1 mg. Ya, itu jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke penggolongan titrimetri. Jadi kalau Anda sudah timbang sampel, Anda masukkan ke Erlenmeyer, Anda tambah pelarut, kemudian itu Anda titrasi. Yang pertama, ini penggolongan titrasi. Titrasi ya seringkali gini, analisis secara volumetri itu disebut juga dengan titrimetri. Volumetri itu disebut dengan disebut juga dengan volumetri, titrimetri. Sama kan, kalau volumetri itu pengukuran yang berdasarkan pada volume larutan baku, kalau titrimetri ya pengukuran dengan mendasarkan pada titrasi gitu ya. Jadi volumetri itu ya sama namanya adalah titrimetri. Jadi Anda boleh melakukan analisis volumetrik atau analisis titrimetrik. Kalau Inggrisnya ya titrimetric analysis atau volumetric analysis ya. Jadi titrimetri dapat dibedakan berdasarkan pada reaksi kimia yang berlangsung, cara titrasinya, dan berdasarkan pada jumlah sampel. Berdasarkan reaksi yang terjadi selama titrasi, berdasarkan jenis reaksinya, maka titrimetri itu bisa dibedakan ada yang namanya titrasi asam basa. Reaksinya adalah mendasarkan pada reaksi asam basa. Misalkan asam cuka Anda titrasi dengan NaOH, maka ini titrasinya adalah titrasi asam basa. Ada yang berdasarkan pada reaksi redox. Contohnya apa? Vitamin C Anda titrasi cara iodimetri. Itu namanya titrasi redox. Ya, berdasarkan pada reaksi oksidasi reduksi, berdasarkan pada pelepasan dan penerimaan elektron. Ada yang namanya reaksi pengendapan, presipitasi yang terkenal ya menggunakan perak nitrat ya, argentometri, dan ada juga reaksi yang mendasarkan pada pembentukan kompleks ya yang dikenal dengan apa? Kompleksometri. Ya, di luar ini ya ada beberapa titrasi khusus, tapi itu juga bisa dimasukkan ke salah satu. Ada titrasi nanti namanya nitrimetri. Ya, nitrimetri. Itu bisa nanti dimasukkan ke reaksi redox ya, ke reaksi redox. Oke, kemudian yang kedua, titrasi didasarkan pada cara mentitrasinya. Ada titrasi yang cara langsung. Titrasi langsung itu apa? Misalkan Anda punya asam asetat, terus Anda titrasi dengan NaOH, itu namanya titrasi langsung. Atau titrasi kembali. Titrasi kembali itu apa? Sampel Anda reaksikan dengan suatu larutan baku tertentu, kemudian setelah itu sisa larutan baku yang tidak bereaksi, itu Anda titrasi dengan larutan baku kedua. Itu namanya adalah titrasi kembali. Bukan ini habis nitrasi, terus nitrasi
kembali replikasi itu bukan, tetapi titrasi kembali itu adalah kelebihan titran itu dititrasi kembali dengan titran kedua, ya. Kemudian berdasarkan jumlah sampelnya, berdasarkan pada jumlah sampelnya, maka teknik volumetri dapat dibedakan menjadi titrasi makro, titrasi mikro, ya, semi mikro dan ultra mikro. Tadi sama sudah saya sebutkan ini. Jadi kalau itu berat sampel yang Anda ambil adalah lebih dari 100 mg, maka namanya adalah meso atau makro. Kalau itu 10 sampai 100, maka namanya semi mikro. Kalau antara 1 sampai 10, maka namanya mikro. Kalau lebih kecil dari 1 mg, itu namanya adalah ultra mikro. Ya, gitu. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan larutan baku. Kita kembali lagi, Mas dan Mbak, bahwa kalau Anda melakukan titrasi, itu kan Anda sampel, Anda titrasi dengan suatu namanya larutan baku. Ya, Anda boleh menyebut larutan baku atau larutan standar, ya sama aja. Ya, jadi semua perhitungan dalam titrimetri itu didasarkan pada konsentrasi titran, sehingga konsentrasi titran harus dibuat secara teliti. Artinya apa? Semua perhitungan dalam titrasi nanti didasarkan pada berapa sih volume larutan baku yang Anda gunakan. Yang kedua adalah berapa sih konsentrasi dari larutan baku yang Anda gunakan. Jadi volume sama konsentrasi lah. Konsentrasi bisa molaritas, bisa normalitas. Maka nanti ketika menghitung kadar, itu yang umum digunakan, kadar sama dengan V kali N. V ini berarti adalah volume larutan baku, N ini adalah konsentrasi larutan baku. Makanya di sini, ya. Jadi tergantung pada konsentrasi titran. Ya, jadi nanti selalu V kali N normalitas, atau dalam beberapa kasus nanti V kali molaritas, ya. N dan M ini adalah apa? Konsentrasi dari larutan baku. Maka pembakuan Anda itu nanti harus dibuat secara teliti. Nah, larutan baku yang Anda gunakan untuk mentitrasi itu ada dua. Ada yang disebut dengan larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Ya, larutan baku primer dan larutan baku sekunder, ya itu. Ya. Nah, larutan baku primer itu ini cirinya, Mas dan Mbak, ya. Dia itu mempunyai kemurnian yang tinggi. Nah, larutan baku sekunder itu kemurniannya tidak tinggi atau larutannya itu tidak stabil. Maka itu harus dibakukan dengan larutan baku primer. Contohnya, kalau Anda misalkan mau menitrasi asam asetat dengan namanya larutan baku NaOH. Nah, larutan baku NaOH itu bukan larutan baku primer. Karena NaOH itu kan higroskopis. Ya, maka dia kan tidak stabil berarti. Maka larutan NaOH itu harus dibakukan dengan larutan baku primer, misalkan dengan menggunakan kalium biftarat. Ya, kalium biftarat. Ini pengetahuan-pengetahuan umum ya, dan ini sangat boleh jadi itu akan masuk di pertanyaan-pertanyaan UKAI, boleh jadi ya, karena ini pertanyaan-pertanyaan pemahaman-pemahaman umum ya. Gitu. Nah, tadi saya katakan, karena larutan baku sekunder itu harus dibakukan dengan larutan baku primer, maka prosedur pembakuan larutan baku sekunder dengan larutan baku primer ini disebut dengan standarisasi. Itu berasal dari bahasa Inggris standardization, ya, maka namanya standarisasi, ya, bukan standarisasi. Ya. Jadi proses pembakuan larutan baku sekunder dengan larutan baku primer itu disebut dengan apa? Standarisasi, ya, standarisasi. Nah, ini ada contoh atau ini syarat dari suatu senyawa baku primer itu mudah didapat, mudah dimurnikan, mudah dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. Mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, ya, hampir 100%. Tidak berubah selama penimbangan, artinya dia tidak bersifat higroskopis atau yang lainnya. Tidak teroksidasi oleh O2. Susunan kimiawinya tepat. Mempunyai berat ekuivalen yang tinggi, ya. Kemudian mudah larut dan reaksi dengan zat yang ditetapkan, ya. Artinya terhadap baku sekunder itu harus bersifat stoikiometrik. Nah, ini contoh misalkan
Anda larutan baku primer kalium diftalat itu digunakan untuk membakukan larutan baku natrium hidroksida atau digunakan untuk membakukan larutan baku perklorat. Ya, asam perklorat itu ya HCl4 itu namanya adalah asam perklorat. Kemudian kalium yodat itu namanya adalah KiO3 ya. Kalau KiO4 namanya kalium periodat ya, KiO3 ini kalium iodat itu digunakan untuk pembakuan larutan baku natrium tiosulfat. Natrium karbonat anhidrat digunakan untuk pembakuan HCl. Natrium klorida ini nanti digunakan untuk pembakuan larutan baku perak nitrat pada reaksi argentometri, dan logam seng seringkali digunakan untuk pembakuan larutan baku EDTA ya, yang itu nanti titrasinya namanya adalah kompleksometri ya. Gitu ya Mas dan Mbak ya kuliah saya pada pagi hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.